Nah, sekarang yang terakhir yang agak luas liputannya itu kan apa yang dikemukakan oleh Profesor Denny Indrayana itu. Nah, kami mau mengatakan tidak benar tanggal ketika cuitan atau apa namanya, unggahan atau segala macam itu, tanggal itu sudah ada putusan. Jadi itu tidak benar, karena putusan itu baru diambil tanggal 7. Satu. Yang kedua, kalau dalam unggahan itu atau yang beredar itu dikatakan posisi hakimnya 6-3, tidak benar kan? Posisi hakim hari ini itu ternyata 7-1. Jadi sidang pengambilan putusan itu, RPH pengambilan putusan itu hanya diikuti oleh 8 hakim konstitusi. Jadi tidak 9. Nah, kami mohon teman-teman bisa ini menyebarluaskan yang ini supaya kami itu bisa terbantu bahwa tidak ada informasi itu keluar. Nah, itu poin pentingnya yang perlu kita sampaikan siang hari ini. Dan teman-teman sekalian, kami di mahkamah sebetulnya sudah ada yang diantara kita yang berdiskusi, kenapa tidak direspon sejak awal resmi, meskipun Prof. Eni sudah memberikan rilis sebagai jubir, sudah memberikan rilis, Mas Fajar sudah menyampaikan juga bahwa belum ada putusan. Kenapa baru hari ini kami menyampaikan merespon itu? Satu, dalam suasana sensitif. Jadi ini ada juga suasana sensitifnya istilahnya. Ketika perkara itu disampaikan kita, itu hakim betul-betul fokus. Jadi tidak ingin dulu diganggu oleh situasi itu. Apakah reaksinya kan juga macam-macam kan, datang dari berbagai tempat terhadap itu. Jadi suasana ketika hakim bikin posisi hukumnya itu, kami tidak ingin diganggu. Satu. Yang kedua, kalau kami memberikan respon awal, nanti orang akan bisa menafsirkan, oh posisi hakim ini begini, posisi hakim ini begini. Dan kami sengaja menghindari itu. Makanya kami memilih hari ini kami merespon pernyataan Denny Indrayana bahwa pernyataan itu benar, tidak benar. Pernyataan itu tidak benar karena apa? Satu, tanggal itu belum ada putusan, belum ada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakim untuk memutus itu baru terjadi tanggal 7 Juni. Dan yang paling akhir itu buktinya secara angka tidak tepat. Dia mengatakan 6-3, posisinya itu menjadi 7-1. 7-1 itu menolak permohonan. Nah, itu kira-kira. Nah, teman-teman sekalian, kita mendiskusikan agak lebih intens juga. Apakah kita biarkan selesai dengan begini? Enggak. Nah, kami di rapat permusyawaratan hakim sudah mengambil sikap bersama bahwa kami Mahkamah Konstitusi, agar ini bisa jadi pembelajaran untuk kita semua, akan melaporkan Denny Indrayana ke organisasi advokat yang Denny Indrayana berada. Oke? Jadi itu sedang disiapkan, mungkin minggu depan akan disampaikan laporan, biar organisasi advokatnya yang menilai apakah yang dilakukan Denny Indrayana itu melanggar etik sebagai advokat atau tidak. Itu satu. Yang kedua, kita juga sedang berpikir bersurat, karena dia juga terdaftar sebagai advokat di Australia. Ini sedang dipelajari bagaimana cara menyurati yang terkait dengan ini. Tapi nanti biar organisasi advokat yang menilai sikap itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada diskusi, perlu nggak kita melaporkan ke polisi, ke penegak hukum. Nah, kami di Mahkamah Konstitusi memilih sikap tidak akan melangkah sejauh itu. Biarlah polisi yang bekerja, karena toh kami dengar dari beberapa media
sudah ada juga laporan terkait dengan itu. Jadi kalau suatu waktu kami diperlukan Mahkamah Konstitusi, kami akan bersikap kooperatif terhadap itu. Dan kita berharap kalau ini dianggap serius oleh polisi, laporan itu, dan itu ditangani sesuai dengan prinsip-prinsip penegakan hukum yang objektif. Teman-teman, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon teman-teman bisa membantu kami mengklarifikasi ini klarifikasi resmi dari Mahkamah Konstitusi. Cukup ya?